Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggun Rahmadani dari kelas 2A dengan NIM 2302101011. Di sini saya akan membahas media pembelajaran IPS dengan materi interaksi sosial dan interaksi manusia dengan lingkungan. Jadi yang pertama itu ada interaksi manusia. Interaksi manusia dibagi menjadi dua, yaitu interaksi sosial dan interaksi dengan lingkungan hidup. Apa sih interaksi sosial itu? Jadi interaksi sosial adalah hubungan-hubungan sosial antar manusia. Interaksi sosial terjadi karena manusia adalah makhluk sosial. Makhluk sosial artinya manusia tidak dapat hidup sendiri dan selalu membutuhkan orang lain. Jenis interaksi sosial itu ada 3. Yang pertama, individu dengan individu. Artinya, satu orang berhadapan dengan satu orang lainnya. Yang kedua, individu dengan kelompok. Artinya, satu orang berhadapan dengan banyak orang. Yang ketiga, kelompok dengan kelompok. Berikut adalah contoh interaksi sosial individu dengan individu. Yang pertama ada bertegur sapa, yang kedua ada berjabat tangan, selanjutnya ada ibu berbicara dengan anak, dokter memeriksa pasien, kasir melayani pembeli, dan yang terakhir ada polisi memberi petunjuk jalan. Selanjutnya ada interaksi sosial individu dengan kelompok. Jadi pada digambar itu yang pertama ada satu orang guru sedang mengajar sekelompok muridnya. Yang kedua ada ustadz sedang ceramah di depan jamaahnya. Yang ketiga ada Bapak Soekarno yang berpidato di depan umum. Selanjutnya ada interaksi sosial kelompok dengan kelompok. Jadi yang pertama itu ada 2 tim sepak bola yang sedang bertanding. Yang kedua 2 tim bermain tarik tambang. Yang ketiga kelompok pramuka bekerja sama dengan kelompok PMR. Lalu ada interaksi dengan lingkungan hidup. Apa sih interaksi dengan lingkungan hidup itu? Yaitu merupakan interaksi antara manusia dengan lingkungan yang terbentuk secara alami. Contohnya ada gunung, sungai, dan rawa. Ada beberapa contoh interaksi dengan lingkungan hidup atau alam seperti pada digambar tersebut, yaitu petani menggarap lahan pertaniannya seperti padi. Yang kedua ada nelayan mencari ikan di laut. Yang ketiga itu ada penduduk mengambil kayu hasil dari hutan. Interaksi di lingkungan pasar. Pasar merupakan tempat bertemunya pedagang dan pembeli untuk melakukan transaksi jual beli. Interaksi sosial di pasar dapat terjadi antara penjual dengan pembeli, penjual dengan pemasok barang atau distributor, penjual dengan penjual, dan pembeli dengan pembeli. Penjual dan pembeli yang ada di pasar berasal dari berbagai suku, agama, dan tingkat sosial ekonomi. Oleh karena itu, dalam melakukan interaksi sosial diperlukan rasa toleransi dan tingkat rasa yang tinggi agar kerukunan tetap terjaga. Sudah dijelaskan pada slide sebelumnya bahwa interaksi sosial itu perlu adanya sikap toleransi dan tenggang rasa. Toleransi adalah suatu sikap saling menghormati dan menghargai antar kelompok atau antar individu dalam masyarakat atau dalam lingkungan lainnya. Sedangkan tenggang rasa adalah suatu sikap hidup dalam ucapan, perbuatan, dan tingkah laku yang mencerminkan sikap menghargai dan menghormati orang lain. Berikut adalah manfaat jika kita mempunyai sikap toleransi dan tenggang rasa. Yaitu yang pertama ada kerukunan akan terjaga. Yang kedua, aktivitas berjalan dengan lancar. Yang ketiga, persatuan dan kesatuan akan meningkat. Yang terakhir, ada kehidupan terasa damai. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.